Ya, kalian gak salah lihat judulnya. Gue emang sengaja nahan untuk review handphone ini agak lama karena mau lihat performanya setelah dipakai 3 bulan. Dan hasilnya... Maaf, kepotong intro tadi ya. Opening dulu sebentar nih. Balik lagi di Gadgetainment sama gue Divi. Dan ini adalah pengalaman gue pakai Poco M4 Pro selama 3 bulan. Pertama, untuk ukuran handphone mid-range, desainnya ini nggak ngebosenin loh menurut gua. Poco ini kayaknya mau ngejadiin handphone ini sebagai handphone anak muda yang punya desain beda. Sorry, gua ralat, bukan beda, tapi Poco pinter. Di saat semua pabrikan smartphone ngasih desain yang bahasanya hampir serupa, Poco nih cerdik ngakalin desainnya dengan ngasih ilusi kalau handphone ini tuh nggak sama. Lihat aja bagian belakangnya nih, frame kameranya ini terlihat besar sekali dengan ngambil hampir 1/3 bagian back cover handphonenya. Layout kameranya sih di bagian kiri semua ya, dibungkus dengan frame bertuliskan Poco dan keterangan kameranya. Kenapa gue bilang cerdik? Karena sebenarnya ya sama-sama aja. Modul dan bagian kameranya semua dipusatin di sisi kiri ini. Cuma biar terlihat beda, Poco ngebalut si M4 Pro ini pakai desain yang kayak gini. Dan ini menurut gue strategi yang cukup berhasil. Untuk tipikal orang yang beli smartphone utamain desain, seenggaknya akan melirik desain handphone ini karena terlihat beda. Dan ini patut gue apresiasi, strategi produk dari Poco. Nice. Belum lagi kalau ngeliat finishing back covernya yang dari metal ini. Seenggaknya untuk varian yang biru ini ya, kalau untuk dua warna lain sayangnya masih polikarbonat. Untuk sebuah ponsel mid-range, handphone ini menurut gue sukses mencuri perhatian. Imbasnya adalah ke feels pemakaian yang gue harus bilang cukup memuaskan. Ini murni pendapat gue ya, gue bisa bilang memuaskan karena nggak cuma desainnya aja, tapi ternyata pas diajak pakai sehari-hari bisa ngimbangin pemakaian gue. Gue install semua keperluan gue untuk sebuah handphone, SIM cardnya juga gue isi nomornya, biar ketahuan kekuatan jaringannya kayak gimana. Dan gue sering pakai handphone ini buat rekam serta foto-foto. So far buat gue jadiin handphone pendamping atau handphone kedua, ini memuaskan banget sih. Layarnya yang punya dimensi 6,4,3 inch ini pas banget, nggak terlalu gede maupun kekecilan. Gue jadi leluasa pakai handphonenya dari mulai buat chatting, nonton streaming multimedia, bahkan sampai ngedit tipis-tipis baik di Canva maupun di CapCut. Feels pas megang di tangan ini juga oke banget dengan dukungan fingerprint yang ada di samping kayak gini. Agak sayang sih kenapa nggak under display aja ya, mengingat layar handphone ini tuh sebenarnya udah pakai panel AMOLED. Tapi kayaknya jawabannya karena Poco ya mau ngepres budget di handphone ini biar bisa dijual nggak terlalu mahal dan juga terjangkau. Makanya teknologi kayak gitu dikesampingkan. Mereka ngajarnya fungsionalitas bukan sekedar gaya aja. Oke, nggak apa-apa, masih bisa dimaklumin lah ya. Balik lagi ke layar yang tadi yang AMOLED, reproduksi warnanya terhitung bagus buat ponsel mid-range di bawah 3 juta. Warnanya kelihatan vivid, terlihat hidup, dan juga di mata tuh eye pleasing banget lah. Meskipun walau klaim brightness ini sampai 700 nits, ini masih agak kurang terang kalau misalkan dipakai di outdoor ya. Ya lawannya cahaya matahari soalnya. Ini udah gue set paling terang, tapi visibilitasnya masih agak kewalahan. Ya sayang banget nih. Next, masuk ke performa. Pemakaian chipset MediaTek Helio G96 di sini dengan arsitektur 12 nanometernya kayaknya dirasa agak kurang ya. Di saat yang lain udah pakai fabrikasi dan chipset yang lebih canggih, handphone ini pede pakai prosesor itu. Pertanyaan besarnya, apakah bagus? Well, kalau gue ada dua jawaban sih sebenarnya, dan emang ada poin yang gue suka dan juga kurang gue suka. Kita mulai dari yang gue kurang suka dulu ya. Kalau buat ini mutlak, prosesor ini menurut gue nanggung dalam ngasih tenaga ke handphone ini, khususnya buat gaming. Kalau digeber main game casual kayak Stumbled Guys sih ya nggak ada masalah lah ya, bisa ditangani dengan oke. Cuma pas gue pakai buat main PUBG, sayangnya config-nya cuma mentok di smooth ultra aja. Andai bisa dimentokin ke ekstrim, gue mungkin akan pakai handphone ini jadi daily driver gaming. Tapi gara-gara itu juga jadinya batal deh. Untuk suhu panasnya sih baru berasa kalau handphonenya ini kita genjot buat hal-hal berat kayak tadi ya, kayak ngegame gitu misalnya. Pernah juga sesekali gue pakai ngedit di CapCut dan kebetulan pas di outdoor juga, ini suhunya meningkat cukup pesat. Kalau gue nggak pakai case, mungkin akan sedikit terganggu. Untung pakai case dan ada di paket penjualannya. Nah, sekarang kita pindah ke yang gue suka. Yang gue suka itu dengan spesifikasi yang nanggung kayak gini, untuk jadi pusat tenaga dan otaknya ternyata cukup baik ke handle pemakaian harian. Multitasking oke, jarang reload ulang, disandingin sama MIUI yang cukup makan daya juga ini masih kuat. Baterainya, kapasitas 5000 mAh-nya kuat ngasih tenaga seharian, dipaduin dengan efisiensi chipset yang tadi. Plus biasanya chipset MediaTek itu selalu bawa ISP atau Image Signal Processor yang nanggung. Tapi di handphone ini kayaknya sudah diatasi dengan baik.
Nanggung di sini maksudnya gue sering banget ketemu sama handphone prosesor MediaTek yang viewfinder kameranya itu pas preview kelihatan nggak sebanding dengan hasil jadinya. Kesannya banyak grainnya, terus kayak low render gitulah. Nah di sini viewfinder sebelum jepretnya udah terlihat nggak beda jauh dengan hasil fotonya. Minor sih sebenarnya, tapi bisa fatal juga baik untuk brandnya maupun prosesornya. Gue happy banget sih, seenggaknya sektor ini akhirnya bisa diunggulin juga. Oke, sekalian aja kita bahas kameranya ya kalau gitu ya. Kamera 64 megapikselnya ini yang to be honest jarang banget gue pakai resolusi segini gitu. Ini di luar dugaan good enough. Gue pakai sendiri untuk point and shoot dan bisa diandelin hampir di segala kondisi. Kalau ngomongin mode dan fitur sih udah pasti banyak lah ya. Skip aja bagian yang itu. Gue mau ngebahas yang lebih sering dipakai orang kalau pas lagi potret pakai smartphone. Reproduksi warnanya ini terlihat real, nggak beda jauh sama kondisi aslinya. Warnanya ini terlihat keluar jauh dari kata pucat. Deep of field-nya ini murni tanpa mode bokeh juga bagus loh. Kalau kurang ya kalian bisa tinggal pakai mode potret aja. Terus untuk situasi malam juga masih oke dan acceptable. Kenapa gue yakin ini bagus? Karena sekelas beli komoditi aja pas jepret-jepret pakai handphone ini dan diupload di Twitter, hasilnya itu masih oke banget loh. Megang lah pokoknya. Nah, kita pindah ke video. Perekaman maksimal untuk di depan dan di belakang ini emang cuma mentok di Full HD 1080 aja ya. Nggak ada 4K dan tanpa stabilizer. Cuma, ada cumanya nih. Sepemakaian gue untuk rekam video di kamera depan dan belakang ternyata masih bisa diandelin. Untuk sebuah handheld recorder by smartphone, kamera utamanya cukup bisa bicara banyak, apalagi di kondisi cukup cahaya pun kamera depannya juga surprisingly cukup oke loh. Gue sempat tahapan kaget ngelihat performanya. Untuk ukuran handphone mid range pakai prosesor menengah yang biasa aja bisa ngakomodir pengalaman pakai kamera seenak ini. Entah emang MediaTek-nya atau tuningan pokoknya yang bagus. Dan ada satu hal lagi nih. Kalau kalian mau pakai aksesoris kayak mikrofon gitu untuk ngevlog, handphone ini udah siap dan bisa pakai mic eksternal secara plug and play. Ini fitur nggak banyak yang ngasih dan biasanya walaupun udah pakai jack audio yang support, tetap masih nggak hidup. Tapi di sini segampang itu dan ini bisa ningkatin hasil audio di handphone ini secara signifikan. Gue harus bilang, Poco doing a great job. So, kesimpulan dari 3 bulan pakai handphone ini bisa dibilang secondary driver lah ya. Gue puas sih. Harga yang ditawarin dengan experience yang gue dapetin ini cukup berimbang. Faktor-faktor minor yang gue bilang ke depan tadi biarlah jadi PR Poco buat kedepannya. Mungkin diperbaikin di seri X atau di seri yang lainnya. Kalau seri F sih gue yakin megang banget lah ya. Terlepas MIUI yang emang belakangan orang jarang suka nih. Kalau itu PR gede untuk Xiaomi-nya sebagai mother brand-nya. Dan udah segitu dulu aja sharing-sharing gue tentang handphone ini. Klik tombol like kalau kalian suka video ini, share juga ke orang lain supaya bermanfaat. Jangan lupa juga di subscribe sama di komen. Divinya pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya.